Heboh 11 Jinping dikudeta dan hilang. Muncul fakta terbaru, mata uang Cina melemah terhadap dolar. Mau tahu seperti apa beritanya? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Presiden Cina 11 Jinping dilaporkan menghilang. Bahkan beberapa media barat menyebut ia telah dikudeta dan dipenjara. Pasalnya, sejak pertemuan puncak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Uzbekistan, 11 tak kunjung muncul. Ia tidak hadir di Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada 21 September dan mengirim pesan yang sudah direkam sebelumnya. Meski diundang ke pemakaman Ratu Elizabeth II di Inggris, 11 juga tak tampak dan diwakilkan oleh perwakilan khusus. Total 10 hari ia menghilang setelah pertemuan 16 September itu. Isu kudeta pertama kali muncul di Twitter. Beberapa video memperlihatkan mobilitas kendaraan militer yang bergerak menuju ibu kota Beijing. Video kendaraan militer yang bergerak ke Beijing ini muncul segera setelah 59% penerbangan di negara itu dilarang terbang dan pemenjaraan pejabat senior. Ada banyak asap, yang berarti ada api di suatu tempat di dalam Partai Komunis Cina yang membuat tidak stabil, kata penulis Gordon Gekicang dari media sosial medsos itu. Penangkapan juga dilaporkan, 11 disebut menjadi tahanan rumah dan digantikan seorang jenderal baru. Jenderal Li Qiaoming kemungkinan akan menggantikan Presiden Cina 11 Jinping sebagai Presiden Cina berikutnya. Tulis akun Frontal Force dengan menunjukkan foto wajah Li. Sayangnya tak ada konfirmasi dari pemerintah Cina. Lalu bagaimana update terbarunya? Mengutip Twitter, seorang jurnalis kanal News Asia CNA di Cina, 11 dilaporkan akhirnya muncul ke publik. Ini dilihat CNBC Indonesia, Rabu 28 September 2022. Presiden Cina 11 Jinping muncul di buletin primitif televisi negara CCTV menerpa era baru di Beijing. Tulisnya di akun @oliviasiangkana, Selasa. Kunjungan 11 dilaporkan oleh media pemerintah Cina dan menandai penampilan publik pertamanya sejak ia kembali dari perjalanan luar negerinya ke Asia Tengah pada 14–16 September. Tambahnya lagi, penampilan publik 11 datang di tengah spekulasi dan desas-desus yang belum diverifikasi dalam beberapa hari terakhir tentang kepemimpinannya yang mendapat sejumlah tantangan. Jelasnya, waktu yang sensitif secara politik memang terjadi seiring Kongres Partai Komunis bulan depan, di mana dia diharapkan akan melanjutkan masa jabatan ketiganya. Yang belum pernah terjadi sebelumnya, katanya lagi. 11 sendiri terpilih menjadi Presiden Cina sejak Maret tahun 2013 dalam sebuah pemungutan suara yang digelar oleh Kongres. 11 menggantikan Hu Jintao yang pensiun setelah menjabat selama 2 periode. Pasca penghapusan pembatasan jabatan presiden 2 periode di tahun 2018. Isu langkah 11 kembali menjadi presiden untuk periode ketiga terus bergulir. Di tahun 2021, Partai Komunis juga telah membuat resolusi yang makin memperkuat posisi 11 Jinping. Ini berisi makin kuatnya posisi pria 69 tahun itu sebagai pemimpin partai. Resolusi juga mendeklarasikan ideologi 11 sebagai esensi kebudayaan Cina, di mana dirinya disamakan dengan Mao Zedong dan Deng Xiaoping. Sementara itu, jebloknya nilai tukar yuan menjadi perhatian Bank Sentral China. People's Bank of China (PBOC) kemarin mengumumkan kenaikan risk reserve requirement ratio untuk institusi finansial yang akan membeli valuta asing melalui kontrak forward menjadi 20% dari sebelumnya 0% dan dimulai. Pelaku pasar melihat aksi Cina untuk menstabilkan yuan tersebut sebagai sinyal ada kekhawatiran yang lebih besar dari melonjaknya nilai tukar dolar AS. Hal ini justru membuat yuan semakin dihantam sentimen negatif yang membuatnya semakin jeblok. Sepanjang tahun ini, yuan tercatat jeblok nyaris 14% melawan dolar AS. Sementara rupiah sekitar 7%. Nilai tukar yuan Cina terpuruk melawan dolar Amerika Serikat AS hingga mendekati level terlemah dalam 14 tahun terakhir.
Yuan menjadi korban keganasan dolar AS. Sebelumnya ada yen Jepang, euro, dan pound sterling bahkan menyentuh level terlemah sepanjang sejarah. Pada perdagangan Selasa 27 September 2022 pukul 11.41 WIB, Yuan melemah 0,44% ke 71628 US. Pelemahan hari ini memang kecil. Tetapi jika dilihat sejak Agustus, yen merosot tajam. Sepanjang tahun ini, Yuan merosot nyaris 13%. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 lalu, Yuan sebenarnya sempat berada di posisi lebih lemah lagi, tetapi sangat tipis posisinya dengan saat ini. Level terlemah di tahun 2019 yakni CNY 7 tahun 1884 US, sehingga jika itu dilewati, maka Yuan akan menyentuh level terlemah dalam 14 tahun terakhir. Jebloknya nilai tukar Yuan menjadi perhatian Bank Sentral China People's Bank of China PBOC. PBOC kemarin mengumumkan kenaikan risk reserve requirement ratio untuk institusi finansial yang akan membeli valuta asing melalui kontrak forward menjadi 20% dari sebelumnya 0%. Dan dimulai Rabu besok. Pelaku pasar melihat aksi China untuk menstabilkan Yuan tersebut sebagai sinyal ada kekhawatiran yang lebih besar dari melonjaknya nilai tukar dolar AS. PBOC juga berusaha mempertahankan agar sentimen pasar tetap positif. Indeks dolar AS terus menanjak sejak pekan lalu. Indeks yang mengukur kekuatan dolar AS ini pada perdagangan Senin naik 0,8% ke 114,02 yang merupakan level tertinggi sejak Mei tahun 2002. Terus melesatnya indeks dolar AS tidak lepas dari Fed yang menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin menjadi 3/3. 25% serta menegaskan sikap agresifnya pada Kamis pekan lalu. FOMC Federal Open Market Committee sangat bertekad untuk menurunkan inflasi menjadi 2%. Dan kami akan terus melakukannya sampai pekerjaan selesai, kata Ketua Fed, Jerome Powell, sebagaimana dilansir CNBC International. Fed kini melihat suku bunga akan mencapai 4,6% kisaran 4,54% di tahun depan. Artinya, masih akan ada kenaikan 150 basis poin dari level saat ini. Bahkan, beberapa pejabat di Fed melihat suku bunga berada di kisaran 4,755% di tahun 2023 sebelum mulai turun di tahun 2024. Terima kasih sudah nonton.